Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wulandari, peserta Latsar CPNS Angkatan 14 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang komitmen mutu. Yang pertama kita mulai dengan apa itu mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Pencapaian target mutu kinerja pegawai seringkali mengalami fluktuasi atau naik turun. Ketika terjadi penurunan mutu kinerja pegawai, kewajiban pemimpin untuk mengingatkan dan menyemangati mereka. Sebaliknya, untuk merespon mutu kinerja yang tinggi, maka pemimpin berkewajiban untuk menetapkan reward system yang dapat memotivasi pegawai untuk terus berprestasi. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya biaya. 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut: organisasi, produk, proses, pemimpin, komitmen. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, yaitu yang pertama, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kedua, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Keenam, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Ketujuh, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. 8. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai pekerjaan. 10. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Berdasarkan gambar fishbone manajemen mutu tersebut menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Berikut ada beberapa metode sederhana yang paling banyak digunakan bagi setiap organisasi penyedia layanan, baik organisasi pemerintah maupun swasta, untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang pertama, metode Plan Do Check Act (PDCA). Metode ini terdiri 4 langkah, yaitu plan atau perencanaan, do melaksanakan, check pemeriksaan, act yaitu melakukan tindakan. Yang kedua, diagram sebab dan akibat. Yang ketiga, nilai-nilai dasar orientasi mutu. 5 dimensi karakteristik mutu pelayanan sebagai berikut. Tangibles, bukti langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua, reliability, kehandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan. Ketiga, responsiveness atau daya tangkap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Keempat, assurance, jaminan, yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf bebas dari bahaya, resiko, ataupun keraguan-raguan. Kelima, empati, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, sumber daya. 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Keempat,
dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formula baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Dengan 3 fungsi utama pegawai ASN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Maka dari itu, implementasi fungsi tersebut pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Aktualisasi komitmen mutu dan inovasi. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Dewasa ini sudah banyak program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digulirkan sebagai bentuk inovasi layanan publik. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam bentuk sistem pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan terpadu satu atap, layanan mobile, contohnya pos keliling, perpustakaan, atau taman bacaan keliling, percepatan waktu layanan, pemangkasan alur birokrasi, layanan online, komunikasi informasi berbasis web, dan sebagainya. Demikian learning journal pembelajaran tentang komitmen mutu yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.